semuanya, kali ini kembali lagi bersama aku dalam praktikum panel kontrol untuk inverter VFD. Nah, di tugas yang pertama itu kita diminta untuk tahu dulu nih datasheet dari VFD-nya, terus cara wiringnya, sama parameter-parameternya, ya kan, dari link tersebut. Nah, itu tuh di sini ada parameter-parameternya. Kalau kalian bisa lihat, ini nih parameter untuk maksimum maksimum voltage-nya di P00, terus eh, umumnya itu atau yang bagusnya di 220, sedangkan parameternya sendiri itu 0 sampai 220. Terusnya frekuensinya itu di 0 sampai 400, tapi untuk eh, paling direkomendasinya itu di 50 Hertz. Terus habis itu di sini ada minimum, maksimum minimum frekuensi, maksimum operation, minimum. Tapi yang paling penting itu ada di P, P10 dan P11. Sama satu lagi ada di P12 dan P13. Di mana di percobaan kali ini kita akan menggunakan P10 untuk working frequency source-nya. Di P10 itu kita gunakan satu, di mana kita kontrol VFD-nya menggunakan potensiometer untuk manualnya, terus start stop-nya menggunakan panel keyboard. Sedangkan untuk nantinya yang menggunakan RS 485 itu, P10-nya itu kita ke yang RS 485, dan start stop-nya itu RS 485 juga. Terus untuk di sini P12-nya itu pakai internal stop aja. Terusnya untuk datasheet-nya nanti itu VFD itu bentukannya seperti ini, dimana tampilannya di sini untuk nge-display angka yang kita input ataupun yang keluar gitu. Terus ini untuk status indikatornya, untuk nge-run kah, stop kah, atau forward, reverse gitu. Terus di sini untuk shift key-nya jadi buat ngeganti angka-angkanya. Terus di sini untuk enter atau keluar dari programnya yang tadi kita buat itu P10 atau P berapa gitu. Terus kemudian di sini ada function, data, dan save. Terusnya di sini ada numeric modification key. Jadi nanti untuk naik turuninnya pakai ini, dua ini, naik, turun gitu. Terus untuk memulainya kita bisa mencet start, dan ini untuk stop, dan ini yang tadi saya bilang mengatur potensiometernya secara manual gitu. Dan di sini untuk ngatur mau forward atau reverse. Mungkin itu aja ya untuk talks pertamanya. Terus kita lanjut ke teks kedua, di mana uji coba VFD dengan potensio dan tombol seperti video berikut ini. Kita setting dulu potensionya yang tadi P10, P sekian. Nah, ini P06 di 200, di mana nanti frekuensinya itu jadi 100. Lalu klik tombol start. Ini dengan hasil reverse, motor akan bergerak. Berikut dengan hasil forward bisa dilihat dari indikatornya, yang FWD itu dia menyala dan motor bergerak. Ketika dimatikan dia akan mati. Nah, kan tadi udah lihat ya teks keduanya. Kita lanjut lagi ke teks ketiga. Yang pertama itu kan kita mau buat uji coba VFD dengan Modbus RTU. Dimana kita setting dulu nih VFD-nya agar dapat menerima perintah dari Modbus RTU yang kita cari parameternya di link ini nih. Nah, kalau misalkan kalian buka linknya, nanti tuh isi linknya tuh kayak gini.
Ya, isi linknya itu kode ASCII gitu, yang nantinya dimasukin ke pemrograman Python yang udah kita buat di Visual Code ya. eh Terus kita masukin ke CMD ASCII untuk start, stop, forward, reverse gitu. Kita masukkan tuh di sini nih. Nih kode CMD ASCII ya. Kita dapetin untuk di start, stop atau forward dan reverse gitu. Oh ya, sebelumnya karena tadi kan kita mau uji coba VFD dengan Modbus RTU, di sini kan dengan USB ke RS485. Seperti yang tadi aku udah bilang, kalau misalkan kita gunain di parameternya yang RS485, yang di P10 dan P11-nya itu eh 3 dan 1, di mana itu untuk komunikasinya ya. Di sini, ini yang RS485 kita gunain karena di sini dimintanya menggunakan USB dan RS485 gitu. Terus kalau udah dikirim, data start stop forwardnya kita coba di frekuensi 10, 20, 30, 40, 50, 65 gitu kan. Nantinya dikirimkan ke VFD nih ya. Kalau kalian bisa lihat konversi string hex jadi bytes gitu. Terus nanti dikirimkan ke VFD dan dibaca responnya jika ada. Jangan lupa juga untuk install library-nya dulu ya, dan pastikan untuk COM-nya yang digunakan itu sesuai sama portnya gitu. Berikut video hasilnya ketika di run. Berikut hasilnya ketika di start dengan kondisi reverse, motornya bergerak, lalu untuk membuat jadi stop itu kita copy CMD stopnya, dimasukin ke terminal dan kita run lagi dengan copot dulu USB-nya lalu sambungkan kembali, nanti jadi stop motornya. Ini kalau misalkan motornya stop terus kita ubah ke forward, bisa dilihat indikatornya berubah. Kalau udah task 3-nya, kita lanjut ke task 4 untuk membuat kontrol panelnya di VFD dan custom frekuensinya. Itu tuh kita buat bagian-bagian data yang nantinya dikirim harus dicoba dan dipelajari dengan membuat frekuensi yang bebas di antara 0 sampai 150 Hz dengan pemrograman Python ya. Di sini. Jangan lupa juga tadi kita install dulu library-library yang mau dipakai, terus habis itu sama kode ASCII yang tadi udah kita dapetin dari link referensinya. Terus karena di sini tuh mau buat kontrol panelnya, maka dari itu di sini buat pemrogramannya agar memunculkan kontrol panel. Jangan lupa untuk mengatur kecepatan komunikasinya ya di baud rate itu. Terus habis itu eh COM-nya juga jangan lupa untuk disesuaikan ya. Di sini untuk memanggil datanya kalau misalkan dipencet start, stop gitu. Hasilnya akan seperti video berikut ini. Nah, ini hasilnya kita buat dulu, kita konekin dulu, habis itu kita
adjust frekuensinya berapa dengan slider itu, terus kita start. Nanti motornya sebelum di start kita pilih dulu mau mode apa. Ini kita mode reverse, terus habis itu kita start, motornya akan bergerak. Berikut kalau misalkan motor kita stop, terus kita ubah ke forward, habis itu kita start lagi dengan frekuensi yang sama, motornya juga akan tetap bergerak sesuai dengan ketentuan yang diminta. Dan berikut kalau misalkan frekuensinya kita kenolin atau kita stop ya, akan berhenti. Nah, eh, yang teks 4 udah, kita lanjut ke teks 5, di mana kita buat kontrol panel secara touchless. Dari kontrol panel yang tadi udah kita buat secara touchless dengan bantuan kamera, ya kan? Nah, kurang lebih hasil pemrogram Python-nya akan seperti ini, di mana kita menggunakan OpenCV karena untuk menggunakan kamera ya, bantuan kamera. Di sini nih, ya, kamera bawaannya dari laptop jadi 0, dan kalau misalkan dari kamera eksternal jadi 1 gitu. Video video dari hasil codingan tersebut ketika di run itu akan seperti ini, tapi kita konekin dulu biar tersambung ya. Terus habis itu kita adjust frekuensinya. Lalu kalau udah di adjust, kita klik forward menggunakan telunjuk juga. Kalau udah, kita start di ujung. Pada hasilnya motor akan bergerak, indikator forwardnya juga bergerak. Sama halnya dengan yang tadi, bedanya ini kita bantu dengan OpenCV ya, dengan menggerakkan jari telunjuk. Terusnya kita mau ubah ke reverse. Kalau udah diklik, dia akan berhenti mengubah ke reverse ketika sudah 0 ya. Ketika 0 dia rubah ke reverse. Terusnya motornya akan bergerak sesuai frekuensi yang kita adjust. Ketika stop, motor juga akan berhenti. Mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep on watching.